ini saya ke rumah teman aku mau membuat kue tiao mie ya, kue tiao. Temanku ini orang Cina, ini rumahnya dan anaknya sekolah sama Nyunyu. Iya. Ini sudah sampai tuh Nyunyu di dalam. Hah? Cuy, sao? Nah, Nyunyu di sini main tuh. Pertama-tama kita kasih garam 1 sendok teh, lalu kita aduk dengan air secukupnya. Aduk sampai merata ya saudara. Diaduk lagi sampai merata ya. Tuh, diaduk pelan-pelan gini. Habis itu kita ulenin. Tapi kita campur-campur dulu supaya merata, baru kita adonin ya. Kita uleni, baru kita uleni adonan. Diuleni sementara gitu aja dulu. Habis itu kita tutup dengan plastik ya, permukaan adonan selama 10 menit. Kita diamkan selama 10 menit. Sekarang 10 menit telah berlalu. Kita buka adonan dan kita proses menguleni ya, diuleni lagi adonannya sampai permukaannya halus seperti ini. Baru kita kasih air. Nah, kasih air ini dengan tujuan kita mau ambil sari dari tepung ini secara bertahap teman-teman. Secara bertahap kita ambil sarinya tepung terigu ini. Ini nanti jadinya teksturnya akan lembut. Kita bisa ya langsung pakai tepung terigu, nggak usah diginiin juga, bisa langsung dikasih air gitu. Tapi teksturnya beda nanti. Teksturnya itu lain dan rasanya beda, nggak bisa kenyal seperti ini. Kalau yang melalui proses seperti ini agak ribet sih, tapi teksturnya lembut dan kulitnya itu akan kenyal gitu, kulit kue tiaonya. Nah, kita remas-remas seperti ini sampai sarinya itu keluar semua, sampai airnya tuh bening, baru kita berhenti ya. Kalau kita remas-remas airnya sudah tidak putih, bening, berarti sarinya udah habis, tinggal tepungnya aja. Nah, ini kita peras, kita sisihkan dulu, ini masih ada sedikit. Lalu kita saring dulu biar tidak berindil-berindil ya. Kalau berindil-berindil juga teksturnya jelek nanti kulit kue tiaonya. Ini seperti ini. Kita saring. Oh ya, ini khusus kue tiao, bukan untuk yang digoreng itu ya saudara. Ini yang kuah ya, berbentuk kuah, disediakan saat udah dingin gitu. Maksudnya disediakan dalam berbentuk dingin, bukan panas untuk kayak di oseng, tumis apa itu, bukan ya. Nah, gini saudara. Nah, ini tepungnya masih putih, jadi kita peras lagi untuk mengeluarkan sarinya. Nah, sarinya kita keluarkan lagi, kita remas-remas lagi ya. Nah, tuh masih putih kan. Nah, ini tinggal tepungnya aja. Tepung tadi itu ini jadinya seperti ini. Nah, nanti kita cuci lagi. Kita peras dulu, masih putih tuh. Kita saring lagi dan seterusnya seperti itu saudara ya. Sekarang, nah ini kan sarinya mengendap di bawah tuh, di atasnya itu airnya bening kan. Nah, berarti itu airnya harus dibuang, yang permukaannya itu airnya nggak berguna, jadi dibuang. Kita butuh sarinya aja kalau yang untuk buat ini kue tiao.
kulit kue tiaw ya namanya, kulit kue tiaw. Ini kita yang versi pakai tepung terigu ya. Kalau orang kebanyakan kan pakai tepung beras sama tapioka ya. Nah, itu kan kental kan? Tinggal ini 100% sarinya terigu tadi itu. Nah, sekarang tahap mau nyetim ya. Loyangnya di steam dulu sebelum diolesin minyak ya. Di steam dulu. Nah, ini udah aku steam tadi, kita sekarang olesin minyak. Kasih sari tepung. Ini kita kasih 3 sendokan lah ya, tergantung loyangnya gede dan kecilnya ya. Kalau ini kan, nah kita steam selama 1 menit ya, selama 1 menit. Udah dingin kita angkat, kalau belum dingin jangan diangkat, bisa sobek saudara. Tuh cakep kan, ini rasanya kenyal, lembut, teksturnya bagus banget saudara. Ini kita olesin minyak dulu, dan seterusnya kita melakukan seperti ini ya. Loyangnya diolesin minyak, baru dikasih sari tepung terigunya itu, biar nggak lengket saudara. Kita kasih minyak, dan begitu seterusnya. Gampang sih bikinnya ya kan, nggak ribet kok. Kita sediakan ini minyak, dan untuk mengolesnya ini loyangnya. Nah, ini yang kedua. Ketiga saudara, bukan kedua, sorry. Ini yang kedua, udah mulai mendingin, kita persiapan untuk angkat ya. Nah, seperti ini. Udah dingin, kita angkat, kita olesin minyak dulu ya. Karena biar tidak menyatu dengan satu dan lainnya kalau kita tumpuk nanti. Jadi bawah loyangnya diolesin minyak, atasnya juga diolesin minyak kulitnya ini. Nah, lentur kan, enak ini saudara, kenyil-kenyil, terus apa ya, teksturnya bagus banget, lembut banget. Ini kita kasih es supaya dengan tujuan cepat dinginnya ya. Kalau buat mengembang ya, untuk ngembang air, tuh esnya udah habis. Karena loyangnya kan panas ya, jadi pelan-pelan habis. Nah, ini adalah tepung yang udah nggak ada sarinya tuh, airnya kan bening ya, karena sarinya udah kita ambil semua. Ini tinggal tepungnya doang. Tapi ini jangan dibuang, jangan dibuang. Kita steam untuk lauknya. Untuk lauknya ini malah lebih enak lagi ini. Jangan dilihat gini tapi enak ini memang paduannya. Nah, kita cuci dulu sampai bersih tuh, kita cuci, kita remas bagaimanapun udah nggak putih, udah nggak ada sarinya, ini tinggal tepungnya doang. Dan biasanya kalau kurang mengembang dikasih vermipan, tapi ini kita lihat udah agak mengembang, jadi nggak usah vermipan ya. Dikasih vermipan juga boleh sih ini. Tuh teksturnya. Ini nanti kita steam. Kita steam nanti. Taruh di piring dulu, lalu kita steam ya. Nah, kita steam. Udah matang. Nah, seperti ini. Kita tunggu dingin, baru kita potong-potong memanjang nanti. Kita angkat dulu saudara. Ya, kita angkat. Tuh, tunggu dingin dulu, masih lengket. Kalau nggak dingin lengket dia. Lalu kita potong-potong, memanjang. Nah, kita potong-potong memanjang. Terus sekarang pemotongan kue tiawnya kita tata rapi dulu, memanjang. Terus kita potong-potong. Nah, seperti ini. Lalu persiapan kita taruh piring untuk ditopping saudara. Gampang kok ini. Saya rasa ya kalau kita jualan ini untungnya banyak, karena bahannya cuma sedikit, tapi kalau di Indo, nah tuh lihat teksturnya bagus kan suka asam pedas tuh.
Ini pas banget kalau di Indo dengan cuaca musim panas. Kami pun di sini kalau musim panas suka makan ini gitu. Karena ini disediakan dengan dalam keadaan dingin, saudara, tidak dimasak. Kalau udah gini udah tidak dimasak lagi ya, cuma kita manasin kuahnya. Dibuat lalu disiramkan di atasnya gitu aja. Nah, ini timun buat topping ya. Taruh di atasnya nanti. Bahannya sedikit tapi untungnya banyak loh ini, bener. Teman-teman kalau mau coba untuk dagang, boleh loh ini, benar. Kalau di Indo pasti pas ini, karena rasanya itu pedas juga. Nah, ini kuahnya ini rasanya harus pas, jadi kita siramkan di atasnya nanti. Yang terdiri di sini udah aku catat semuanya ya. Lalu nanti kita siramkan gitu aja di atas itu kulit kue tiaonya gitu. Saya jelaskan sekali lagi, ini kue tiao yang berbentuk bukan untuk dimasak ya. Ini adalah kue tiao kuah namanya. Kue tiao kuah yang dihidangkan dengan keadaan dingin, bukan panas ya. Karena negara kita kan panas ya. Saya rasa pas ini buat di negara kita. Nah, ini kita topping untuk persiapan dihidangkan. Begini, mudah kan? Ambil cabai, saya suka pedas saudara, jadi saya suka kasih cabai. Ini kasih cabai, rasanya enak saudara. Rasanya itu pedas, asam, manis ini nanti. Pas banget kalau di cuaca musim panas. Tapi kalau di Cina ya, saat musim dingin kita sukanya makan kue tiao yang dihidangkan masih panas-panas. Contohnya kayak kue tiao yang ditumis itu ya, dimakan secara keadaan masih panas, anget-anget kan enak ya, karena dingin. Nah, ini supnya ya saudara, kita siramkan di permukaannya. Nah, seperti ini tuh, udah selesai, gampang kok. Jadi nanti kalau kita mau makan, kita aduk rata gitu, kita aduk rata biar rata rasa. Dan makannya kita aduk gini supaya rasanya itu tercampur rata gitu. Itu ya. Ini yang dia sukanya yang kalau mie kayak gini sukanya nggak pedas. 这是一个人吃的碗啊，然后口水我真对不起。Mie ini makannya dengan saat dingin ya. Waktu dingin dimakan enak. Enak ya, Yu? Enak. 你自己加奶。妈妈，我放在这里，我不好吃，帮我关下风扇，好不好？关，关掉。快点吃。你要不要面筋？不要了，我不想吃面筋。因为你的搅拌能进去。有尝尝是不是以前的味道？哦，雷雨真很棒，好不好吃雷雨真？好吃。好吃。大哥一阵给我看雷雨真。看我的，看我的。等一下，
我就不喜欢吃青瓜。不切青瓜呀？太好吃了。 Oke saudara-saudara, sampai di sini dulu berbagi saya pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa. 大家。